Timnas Indonesia versus Turkmenistan di FIFA Matchday. Media Vietnam duel dua tim lemah. FIFA Matchday, malu Malaysia dibantai, Kim Panggon diminta pakai taktik gado-gado. Asnawi Mangkualam dipinang klub Liga 1 Korea jelang kontraknya di Junam Dragon habis Desember 2023. Timnas Indonesia versus Turkmenistan di FIFA Matchday. Media Vietnam duel dua tim lemah. Timnas Indonesia yang akan menghadapi Turkmenistan pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT pada Jumat 8 September 2023 mendapat sindiran dari media Vietnam. Menurut media Vietnam, soal pertandingan ini bukan duel dua tim tangguh karena masing-masing tim sedang mengalami masalahnya masing-masing. Tim asuhan Sintayong tidak bisa turun dengan kekuatan terbaik karena badai cedera dan kebutuhan di Timnas Indonesia U23. Jadwal FIFA Matchday ini berdekatan dengan kualifikasi Piala Asia U23 yang membuat para pemain pilar tim senior dialihkan untuk ke Timnas Indonesia U23. Tercatat ada beberapa nama yang merupakan langganan Timnas Indonesia senior dipindahkan ke Timnas U23 seperti Marcelino Ferdinand, Ivan Jenner, dan juga Elkan Bagot. Selain itu ada juga nama lain seperti Rafael Struijk dan Pratama Arhan yang akan memperkuat Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 sendiri bakal menghadapi Chinese Taipei pada 9 September dan Turkmenistan pada 12 September. Hal ini membuat Sintayong akan menangani dua tim langsung untuk meraih hasil maksimal. Selain itu, Timnas Indonesia juga dipastikan tidak akan diperkuat Sheini Patinama, Dimas Drajat, Yanse Sayuri, dan juga Yaakob Sayuri. Kondisi darurat ini membuat Sintayong memanggil pemain Timnas Indonesia U23 seperti Alvendra Dewangga, Doni Tripamungkas, dan Zaki Ashraf. Sementara itu, Turkmenistan juga bukan tim terkuat di Asia karena hanya berada di peringkat 138 Asia. Bahkan Turkmenistan belum pernah memenangkan satu pertandingan sejak awal 2023. Mereka menjalani 4 pertandingan dengan hasil 3 kekalahan dan 1 imbang. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Turkmenistan disebut Soho sebagai duel dua tim lemah. Faktanya tim Turkmenistan bukanlah tim kuat di Asia. Mereka hanya berada di peringkat 138 FIFA dan belum pernah memenangkan satu pertandingan pun sejak awal tahun 2023 atau memainkan 4 pertandingan dengan 3 kekalahan dan 1 seri, tulis Soho dalam artikelnya yang dikutip pada Selasa 5 September. Namun tetap menjadi lawan yang bisa memberikan banyak kesulitan bagi Timnas Indonesia. Mengingat pelatih Sintayong mendapat masalah besar dari segi kekuatan karena harus membagi pasukannya untuk bermain di babak kualifikasi Asia U23. Ditambah lagi 3 jembatan pemain tim nasional cedera, tambahnya. FIFA Matchday, malu Malaysia dibantai, Kim Panggon diminta pakai taktik gado-gado. Ex pemain Timnas Malaysia Datuk Zainal Abidin meminta Kim Panggon terapkan taktik gado-gado usai khawatir negaranya bakal dibantai dalam FIFA Matchday. Datuk Zainal Abidin mengungkap kekhawatiran besar itu jelang laga FIFA Matchday Timnas Malaysia melawan Suriah dan juga Cina. Timnas Malaysia akan melawan Suriah lebih dulu pada Rabu 6 September 2023 sebelum menghadapi tuan rumah Cina pada Sabtu 9 September 2023. Skuad Harimau Malaya jelas akan menghadapi tantangan besar, khususnya bagi lini pertahanan anak asuh Kim Panggon. Malaysia butuh tak sekedar barisan tank tetapi juga tembok kokoh guna menahan gempuran serangan lawan di laga nanti. Zainal Abidin sadar Malaysia terancam terbantai, namun ia memiliki pola yang mungkin bisa menyelamatkan negaranya. Kim Panggon pun diharapkan mau untuk menerapkan pola permainan sebagaimana saran dari Zainal Abidin ini, yakni dengan melakukan strategi gado-gado alias campuran.
Strategi gabungan harus diterapkan Kim Panggon guna menahan laju serangan Suriah dan Cina untuk kemudian berbalik memberi tekanan. Zainal Abidin percaya strategi gado-gado usulannya itu mampu membawa Malaysia percaya di Piala Asia 2023 jika diterapkan dengan benar. Melawan Suriah dan Tiongkok adalah pertandingan yang sangat bagus setelah apa yang dicapai tim nasional pada pertandingan persahabatan sebelumnya, ucap Zainal Abidin. Kita hanya bisa melihat ujian sebenarnya dari kelebihan dan kekurangan Macan Malaya untuk keperluan peningkatan dan pembuatan taktik guna mempersiapkan tim kuat menghadapi Piala Asia. Kami harus memainkan gaya permainan kami sendiri dan memang dalam sepak bola ada kalahnya. Kami harus bertahan dan menyerang. Kami tidak bisa mengatakan Harimau Malaya harus bermain bertahan atau semacamnya. Itu terserah atau keputusan Kim Panggon. Hanya saja mungkin melawan tim yang lebih rendah sebelumnya kami bermain lebih ofensif dan mungkin kali ini kami bermain lebih bertahan. Jadi kalau dua taktik itu sudah siap, kami akan satukan untuk membawanya ke Piala Asia, imbuhnya. Meski begitu, Zainal Abidin paham kualitas Kim Panggon, pelatih asal Korea Selatan itu dinilai lebih paham taktik yang harus dimainkan di laga nanti. Mengingat dua pertandingan tandang melawan Suriah dan Cina sangat penting, Abidin berharap Malaysia mampu menuai hasil memuaskan. Bagi saya, Panggon punya taktiknya bagaimana menghadapi tim yang lebih baik sebanding atau inferior, ujar Abidin. Dua pertandingan ini sangat berharga dan saya berharap Harimau Malaya bisa memanfaatkannya sebaik mungkin, imbuhnya. Asnawi Mangkualam dipinang klub Liga 1 Korea jelang kontraknya di Jeonnam Dragon habis Desember 2023. Asnawi Mangkualam dikabarkan bakal dipinang klub Liga 1 Korea. Diketahui kontrak bintang timnas Indonesia ini akan berakhir di Jeonnam Dragons klub Liga 2 Korea Selatan pada 31 Desember 2023. Penampilan Asnawi Mangkualam begitu gemilang bersama Jeonnam Dragons di Liga 2 Korsel, namun Asnawi kabarnya tetap akan hijrah usai kontraknya berakhir. Keinginan Asnawi Mangkualam hijrah juga pernah disinggung saat ia diwawancarai Najwa Shihab beberapa waktu lalu. Ya, kalau plan dari saya bisa naik ke Liga 1 dulu Korea. Kalau bisa jauh stepnya ke Eropa, ya aku step ke depannya bisa ke tim yang lebih baik. Jawab Asnawi Mangkualam dikutip dari denpasar.suara.com pada Minggu 3 September 2023. Menurut rumor yang diketahui para penggemarnya, bek timnas Indonesia ini bahkan sudah dipinang oleh salah satu klub yang berlaga di Liga 1 Korea Selatan. Jeonnam Dragons terus mensupport dia supaya Asnawi bisa main ke level college. Bahkan ada klub college yang mau kontrak dia. Dengar-dengar ada satu klub college yang mau menampung Asnawi, ujar akun Instagram @tato.6487 di kolom komentar postingan Jeonnam Dragons. Para penggemar juga menyebut bahwa support dari Jeonnam Dragons lah yang membuat langkah Asnawi Mangkualam begitu moncer hingga dipinang oleh klub 1 Korea Selatan. Jeonnam Dragons sangat menghargai Asnawi. Pantesan Asnawi mainnya pakai hati dan berani berkorban buat klub. Respect sih, kayaknya Asnawi akan Jeonnam pilihkan ke klub college, ujar @toto6847. Hingga berita ini rilis belum ada pengumuman resmi soal klub Asnawi selanjutnya pasca kontraknya dengan Jeonnam Dragons resmi habis pada akhir Desember mendatang. Diketahui klub Jeonnam dengan sukarela melepas Asnawi Mangkualam untuk bersama timnas Indonesia dalam FIFA Matchday kontra Turkmenistan mendatang.